Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Anggraini Kristianto dengan NIM 72114199197 dari Rombel Akuntansi B 2019. Saat ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen bab 11, Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan. Apa yang disebut dengan pembuatan keputusan? Pertama, pemecahan masalah dalam pembuatan keputusan. Pemecahan masalah terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau membahayakan perusahaan atau yang bermanfaat atau yang dapat memberi manfaat. Sedangkan pembuatan keputusan adalah tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Keputusan didefinisikan sebagai tindakan pilihan dan seringkali perlu untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecahan satu masalah saja. Yang kedua, fase pemecahan masalah. Yang pertama ada aktivitas intelijen, mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. Kedua, aktivitas perancangan, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. Ketiga, aktivitas pemilihan, memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Dan keempat, aktivitas pengkajian, memeriksa pilihan-pilihan yang lalu. Ketiga, pentingnya cara pandang sistem, mencegah manajer agar tidak bingung karena kompleksitas struktur organisasi dari detail pekerjaan. 2. Menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik. 3. Menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama. 4. Mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungannya. Dan kelima, menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapat dari input yang hanya dapat dicapai melalui sistem perputaran tertutup. Selanjutnya, membangun konsep. Memilih solusi yang terbaik. Caranya yang pertama analisis, berupa evaluasi atas pilihan-pilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensi pilihan-pilihan tersebut pada tujuan organisasi. Yang kedua, penilaian, proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang manajer. Dan yang ketiga, penawaran, negosiasi antara beberapa manajer. Kemudian ada struktur permasalahan. Yang pertama, masalah terstruktur, terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Yang kedua, masalah tidak terstruktur, masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antar elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Yang ketiga, masalah semi terstruktur, masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau hubungan yang dipahami oleh pemecah masalah dan beberapa tidak dipahami. Selanjutnya, jenis keputusan. Yang pertama, keputusan terprogram, bersifat repetitif dan rutin. Dalam hal prosedur tertentu digunakan untuk menanganinya sehingga keputusan tersebut tidak perlu dianggap baru setiap kali terjadi. Yang kedua, keputusan tidak terprogram, bersifat baru, tidak terstruktur, dan penuh konsekuensi. Selanjutnya, sistem pengambilan keputusan. Sistem pendukung pengambilan keputusan atau Decision Support System tetap digunakan untuk mendeskripsikan sistem yang didesain untuk membantu manajer memecahkan masalah tertentu. Jenis masalah yang dapat diselesaikan adalah masalah semi terstruktur. Komputer dapat menyelesaikan bagian yang terstruktur dan manajer dapat menyelesaikan bagian yang tidak terstruktur. Selanjutnya, pemodelan matematika. 1. Jenis model. Model fisik merupakan gambaran 3 dimensi entitasnya, digunakan di dalam dunia bisnis, mencakup model skala untuk pusat perbelanjaan dan prototipe mobil baru. Kedua, model naratif merupakan salah satu jenis model yang digunakan oleh manajer setiap hari, yang menggambarkan entitas dengan kata-kata yang terucap atau tertulis. Yang ketiga, model grafis menggambarkan entitasnya dengan abstraksi, garis, simbol, atau bentuk. Yang keempat, model matematis. Kebanyakan model matematis yang digunakan manajer bisnis sama kompleksnya dengan digunakan untuk menghitung EQQ. Kemudian penggunaan model. 1. Memberikan pengertian, memfasilitasi komunikasi, dan memprediksi masa depan. Kemudian kelas model matematis terdiri dari model statis atau dinamis, tidak melibatkan waktu sebagai salah satu variabel. Kedua, model probabilitas atau deterministik, melibatkan probabilitas. Dan model optimasi atau suboptimasi, memilih solusi terbaik dari berbagai alternatif yang ditampilkan. Dan terakhir, model suboptimasi atau model pemuas, yaitu memungkinkan manajer untuk memasukkan seperangkat keputusan. Selanjutnya, simulasi. Tindakan menggunakan model disebut simulasi. Skenario menggambarkan kondisi yang mempengaruhi simulasi.
Elemen data skenario merupakan elemen data yang menentukan skenario dan variabel keputusan nilai input yang dimasukkan oleh manajer untuk mengukur dampak pada entitas. Kemudian teknik simulasi. Proses pengulangan untuk mencoba beragam alternatif keputusan disebut permainan bagaimana jika atau what if game. Selanjutnya, kelebihan pemodelan. Proses pemodelan dapat menjadi pengalaman belajar. Kecepatan proses simulasi memungkinkan sejumlah besar alternatif dapat dipertimbangkan dengan cara memberikan kemampuan untuk mengevaluasi dampak keputusan dalam waktu yang singkat, memberikan kemampuan prediksi pandangan kepada masa depan yang tidak dapat diberikan oleh metode penyedia informasi lain. Kemudian, model tidak semahal upaya uji coba. Sedangkan kelemahan pemodelan, 1. Kesulitan untuk membuat model sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap entitas. Kemampuan matematis yang tingkat tinggi. Selanjutnya, pemodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik. Yang pertama, kapabilitas pemodelan statis merupakan model yang sangat sederhana di mana satu-satunya matematika yang dibutuhkan adalah pengurangan pengeluaran sebelumnya dari pengeluaran yang dianggarkan untuk menghasilkan varian. Kedua, kapabilitas pemodelan dinamis merupakan model yang sederhana di mana kas akhir dihitung dengan menambahkan kas awal dan kas masuk lalu mengurangi kas keluar. Yang ketiga, memainkan permainan bagaimana jika. Pemecahan masalah memanipulasi satu atau lebih variabel untuk melihat dampak dari hasil simulasi. Yang keempat, antarmuka model lembar kerja. Pengguna dapat memasukkan data atau membuat perubahan secara langsung pada sel-sel lembar kerja atau dapat menggunakan antarmuka penggunaan grafis. Selanjutnya, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AL adalah aktivitas penyedia mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. AL merupakan aplikasi komputer yang paling canggih karena aplikasi ini berusaha mencontoh para pemikiran manusia. Sistem pakar adalah program komputer yang berusaha untuk mewakili pengetahuan keahlian manusia dalam bentuk heuristik. Jaringan saraf tiruan meniru fisiologi otak manusia. Algoritma genetik memungkinkan pemecahan masalah agar menghasilkan solusi masalah yang semakin baik. Agen cerdas untuk melakukan tugas yang berkaitan dengan komputer yang berulang-ulang. Selanjutnya, sistem pakar terdiri atas 4 bagian utama. 1. Antarmuka pengguna memungkinkan manajer untuk memasukkan instruksi dan informasi ke dalam sistem pakar dan menerima informasi dari sistem tersebut. Kedua, basis pengetahuan berisikan fakta yang menggambarkan masalah serta teknik penggambaran pengetahuan yang menjelaskan bagaimana fakta bersentuhan secara logis. Yang ketiga, mesin inferensi bagian dari sistem pakar yang melakukan pemikiran dengan cara menggunakan isi basis pengetahuan dalam urutan tertentu. Yang keempat, mesin pengembangan digunakan untuk membuat sistem pakar. Selanjutnya, sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok. Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok atau GDSS adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas atau mencapai tujuan yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Asumsi yang mendasari GDSS adalah komunikasi yang lebih baik memungkinkan dibuatnya keputusan yang lebih baik. Yang terakhir, letak lingkungan GDSS. GDSS membantu pemecahan masalah dengan cara menyediakan lokasi yang kondusif untuk komunikasi. Jika para anggota bertemu pada saat bersamaan, maka lokasi ini disebut pertukaran sinkron, contohnya pertemuan komite. Jika para anggota bertemu pada waktu yang berbeda-beda pada lokasi ini disebut pertukaran asinkron, contohnya saling berbalas komunikasi lewat email. Dua buah fitur GDSS yang unik, satu komunikasi paralel, terjadi ketika semua peserta memasukkan komentar pada saat yang bersamaan. Yang kedua, anonimitas, adalah ketika tidak ada yang dapat mengetahui siapa yang memberikan komentar tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.